Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Bisikan Bincang seputar inspirasi dan pendidikan. SMA Negeri 1 Plosoklaten setelah ini akan mengadakan yang namanya adalah SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru tahun 2025. Tentunya ini berbarengan dengan seluruh sekolah di Jawa Timur. Oleh karena itu, banyak sekali pertanyaan terkait dengan SPMB tahun 2025 ini. Kami selaku pihak sekolah, pihak SMA Negeri 1 Plosoklaten akan memberikan informasi secara lisan di video ini. Tentunya dengan narasumber yang sudah kita siapkan, yang sudah kita bawa ke sini, yang nanti kita akan bertanya langsung seputar SPMB tahun 2025 ini. Jangan lupa sebelum kita masuk pada inti podcast pada kesempatan kali ini, tak lupa kita untuk men-share, subscribe, dan juga like. Dan jangan lupa untuk komen yang positif untuk podcast kedepannya ingin membahas tentang apa, kita akan usahakan gitu ya. Dan jangan lupa sekali lagi untuk selalu mengikuti channel ini terus di channel Bisikan, karena ini adalah channel official dari SMA Negeri 1 Plosoklaten yang mana akan membahas terkait dengan banyak hal seputar pendidikan di SMA Negeri 1 Plosoklaten. Check this out. Oke, kali ini Sobat Bisikan kita sudah bersama dengan narasumber yang sangat mantap sekali, yaitu Bapak Setio Wiono SPD. Beliau ini adalah selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum. Pak Setio Wiono, bagaimana, sehat nggih? Alhamdulillah sehat Mas Arif. Jadi Pak Setio Wiono ini juga nama kerennya kalau di SMA Plosoklaten namanya adalah Pak Tio. Iya, siap. Siap. Baik, langsung saja kita ke inti dari podcast kali ini tentang SPMB. Nah, dari namanya aja udah berubah ini. Kira-kira nanti kita akan bertanya pada narasumber, banyak nggak sih perubahannya ataukah hanya nama saja begitu. Yang pertama, Tio, bagaimana gambaran umum sistem penerimaan murid baru untuk tahun 2025? Apakah ada perubahan yang sangat signifikan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya? Oke, baik, terima kasih Mas Arif. Kita awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di mana pada tahun 2025 ini kita memiliki menteri yang baru. Menteri yang baru, betul. Otomatis dari menteri yang baru, kita juga akan mendapatkan peraturan menteri yang baru. Yang mana dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Nah, sebenarnya di sistem penerimaan murid baru ini istilah lain juga dari kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kegiatan tahunan ya, yang kita sebut dengan PPDB. Tapi karena ini sistemnya namanya berbeda, mesti ada beberapa bagian yang mungkin ada perbedaan. Betul. Nah, perbedaan yang menyolok dari, sambil saya buka ini ya. Udah masalah. Istilah-istilah karena di sini kita mau mengembalikan lagi ruh yang dulu pernah siswa, kemudian jadi peserta didik, karena kembali lagi ruhnya adalah murid ya, sehingga mungkin dari kata-kata murid itu memberikan nuansa yang berbeda, yang membentuk satu dari dalam gitu ya, karakter, sehingga pas misalkan ada murid, ada guru. Sehingga mungkin itu orientasi ya dari Pak Menteri yang tentunya karakter murid kita ini bisa menjadi bagian yang terbentuk di SMA ini. Kemudian dari zonasi bergerak menjadi domisili itu. Sehingga dari domisili ini tentunya sebagian besar juga ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Jadi kata-kata zonasi dihimpun menjadi domisili. Gitu Mas Arif. Perubahan yang signifikan itu terjadi pada mungkin persentase, yang kalau kemarin zonasi dulu sampai 50%, sekarang berubah dikurangi. Nah, dari kurangi menjadi 30% kalau tidak salah yang di domisili. Di domisili nanti juga akan dibagi lagi ya Mas Arif ya. Jadi dari domisili itu ada sekian persennya, ada 20%-nya itu domisili reguler, kemudian yang 35% itu ada sebarannya. Itu nanti kita jelaskan. Di perbedaan lagi dari yang 2025 ini, selain prosentase, itu model tahap pendaftarannya. Tahap pendaftarannya berbeda. Kalau di sebelumnya sampai 5 tahap.
Jadi dipisahkan SMA SMK itu ada yang dipisah, sehingga untuk tahun ini itu hanya untuk SMA 3 tahap. Kemudian yang untuk SMK itu 4 tahap. 4 tahap. Jadi kita berurutan yang SMA tahap 1, 2, 3 itu untuk SMA. Jadi seperti itu. Kemudian juga dari persyaratannya lebih didetailkan lagi, dan dimudahkan dalam arti contoh-contoh berkas itu semuanya ada template-nya. Jadi sebenarnya tahun kemarin itu ada mengalami bingung ya, karena tidak ada yang baku. Antar sekolah SMP MTS-nya agak beda, sehingga ini sudah ada template-nya. Yang template itu bisa diunduh oleh SMP, oleh SMA, untuk yang MTS, sehingga nanti dari situ SMA penerima berkas itu sudah tidak mengalami kebingungan seperti itu. Jadi begitu ya sobat Bisikan. Jadi memang ada perubahan, tetap ada, mulai dari tadi disampaikan penamaan dan lain sebagainya. Nanti kita akan jelaskan secara rinci, karena yang kita lihat untuk saat ini, untuk terutama orang tua atau wali murid yang anaknya kelas 9 itu sedang bingung, Pak, perubahannya bagaimana? Nah, ini adalah salah satu sumber yang mana nanti bisa dijadikan untuk referensi, biar kita tahu bagaimanakah perubahan-perubahannya. Yang kedua, Pak Tio, apa saja jalur pendaftaran yang tersedia bagi calon murid baru? Nah, untuk next murid ya, bukan siswa ya. Oke. Ini sudah langsung pendaftaran, Mas? Langsung pendaftaran nih, Pak. Baik. Seperti tadi saya singgung, bahwasanya di pendaftaran itu ada beberapa tahap atau beberapa jalur ya, yang bisa ditempuh oleh anak-anak kelas 9. Yang pertama itu ada afirmasi. Nah, di afirmasi itu juga bisa mulai dari prestasi, sertifikat seperti itu yang bukan akademik ya. Kemudian juga ada yang olimpiade dan seterusnya, yang itu nanti juga ada golden ticketnya, Mas. Golden ticket, siap. Jadi nanti golden ticketnya itu ada 2 macam, ada yang ketua OSIS yang ada di SMP-nya, dan juga hafid Quran atau kitab suci lain ya, seperti itu. Nah, cuman kita batasi juga untuk golden ticket. Jadi untuk ketua OSIS-nya yang bisa diterima di sekolah ini ya hanya 1 pendaftar. Kemudian yang tahap 2, kita nilai rapot ini. Nilai rapot yang mana dari nilai rapot ini nanti diadu mana nanti kuota kita di sini itu nanti ada berapa yang bisa diterima. Dan yang ketiga adalah jalur domisili. Itu, Mas, untuk beberapa pendaftaran. Siap. Tadi terselip pertanyaan, Pak Tio, langsung pendaftaran begitu nggak? Iya, langsung. Berarti ini ada proses sebelum pendaftaran ini. Iya. Betul nggak? Ya. Jadi kalau kita berbicara pendaftaran, sebenarnya pendaftaran itu ribetnya bukan di kita ini, Mas. Di kita. Jadi ribetnya itu antara aplikasi dengan anak, katakanlah tinggal daftar kan. Nah, sebelum pendaftaran atau anak-anak kelas 9 itu bisa daftar ke aplikasi SPMB Jatim, ini ada langkah yang harus diambil atau syarat yang harus dimiliki oleh kelas 9 untuk bisa daftar, yaitu dia memiliki PIN, Mas. Nah, PIN ini lah yang menjadi yang agak ribetnya di PIN ini. Jadi mulai dari persyaratan, dari bagaimana ketentuan-ketentuannya itu di PIN ini. Kalau persyaratannya itu sudah terpenuhi, maka PIN-nya keluar. Nah, kalau PIN-nya nggak keluar, berarti ada prasyarat yang belum. Nah, jadi Bapak Ibu orang tua yang tentunya ini harus diperhatikan dulu syarat-syaratnya ini, karena untuk bisa PIN keluar maka harus verifikasi tentunya ke SMA Negeri 1 Pelosok Klaten ya. Sehingga dari sini berkas yang harus anak-anak itu nanti kan harus membuat akun terlebih dahulu di portalnya SPMB. Nah, untuk pembuatan itu mereka harus tahu tentang NISN, kemudian data diri, tempat tanggal lahir. Jadi harus masukkan di sana. Kemudian juga harus ada upload berkas. Yang kemarin mungkin kalau adik-adik kelas 9 sama orang tua murid ini bisa berliterasi terlebih dahulu di portal ini, sehingga ini sudah dibuka dan bisa diakses. Jadi ketentuan khusus, persyaratannya itu ada di sana semua. Bahkan template dari format-format yang harus diunggah di
Ready akun semua. itu sudah ready semua. Oh, iya. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti setelah itu bisa diunggah, kemudian setelah diunggah aman, berarti baru verifikasi berkas yang diunggah dibawa ke SMA Negeri 1 Pelosok Klaten untuk diverifikasi. Betul. Kalau verifikasi sudah benar, Dapat PIN PIN keluar. Nah, Setelah dapat PIN, baru bisa pendaftar. mendaftar sesuai dengan jadwalnya tentunya. Nah, ini ya, jadi Bapak Ibu, orang tua murid, bahkan untuk calon murid, jadi ada sesuatu yang juga penting, sama-sama pentingnya ya, yaitu adalah pra-pendaftaran, yaitu untuk mendapatkan PIN. Nah, bagaimana caranya nanti bisa dilihat juga di portal dari SPMB 2025 yang sudah kita sematkan di bawah ini, Pak Tio. Nah, ya, silakan nanti bisa dilihat. Jadi Pak Tio, bagaimana mekanisme pendaftaran? Nah, ini sudah pendaftaran lagi ini. Betul lagi. Untuk setiap jalur tersebut, apakah dilakukan secara daring, luring, atau kombinasi, Pak Tio? Di pelaksanaan sebelumnya PPDB ya, PPDB itu sudah 2-3 tahun lalu untuk Jawa Timur menjadi acuan ya. Semuanya sudah online. Gitu. Jadi semua sudah sekolah dilepas sehingga nanti orang tua bersama siswanya itu daftarnya langsung ke portal. Nah, nanti kami bisa melihat, oh ini sudah daftar di sini, oh ini daftar di sini. Jadi kita hanya bisa sebelum mendaftar kita hanya bisa memberikan informasi-informasi mungkin yang dipilih pilihan pertama sekolahnya ini, pilihan kedua sekolahnya ini, atau pilihan pertama hanya SMA Negeri 1 Pelosok Klaten ya, yang nantinya bisa menjadi tujuan utama pengen sekolah di sini. Betul. Nah, seperti itu Mas. Iya. Itu ya. Selanjutnya Pak Tio, apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon murid baru? Lah ini yang penting karena yang banyak gemberdetek ini masalah ini. Persyaratannya apa? Nah, akan dijelaskan secara detail persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon murid baru untuk dapat mendaftar begitu. Monggo Pak Tio. Baik, terima kasih sekali lagi. Bukannya mengoreksi Mas Arif ya, mantap ini. Jadi persyaratan atau ketentuan yang nantinya jadi bisa untuk mendaftar itu bukan untuk mendaftarnya, tapi untuk memperoleh PIN-nya tadi. Gitu. Jadi kalau PIN itu bisa keluar, berarti persyaratan itu udah lewat, tinggal mendaftar. Nah, tentunya yang menjadi paling poin penting adalah bahwasannya karena ini adalah Jawa Timur, maka KK yang menjadi utama. Itu KK-nya juga harus KK Jawa Timur. Seperti itu. Sehingga yang kakak bukan Jawa Timur bagaimana ya, tentunya kan mengikuti daerah domisili masing-masing kan begitu. Betul. Nah, kemudian seperti biasanya dari persyaratan-persyaratan yang ada yang tadi sudah disebutkan, intinya adalah persyaratan itu adalah ada di proses PIN. Nah, seperti itu. Jadi pengurusan PIN. Kalau PIN itu sudah keluar, sudah nggak ada persyaratan lain. Gitu ya, seperti itu. Jadi pendaftaran tidak perlu persyaratan. Hanya nanti kalau pada saat pendaftaran milih ada istilah baru, ada yang dalam rayon dan ada yang luar rayon, istilahnya begitu. Kalau dulu zona, sekarang jadi rayon, begitu ya. Mungkin itu Mas Arif yang sekilas dari persyaratan yang betul. Nanti kalau misalkan kurang jelas bisa di SPMB jatim.net. Nah, itu nanti bisa diunggah di sana. Nah, itu ya, dari bagi orang tua wali murid dan juga anak-anak calon murid SMA terutamanya yang mana akan mendaftar sebagai calon murid SMA, yang paling penting persyaratannya adalah di pengambilan PIN. Karena kalau sudah PIN itu nanti keluar, berarti tidak butuh persyaratan lagi lain lah ya. Penting banget ini karena masih banyak kebingungan karena kurangnya pertama mungkin literasi dan lain sebagainya. Nah, salah satu podcast ini digunakan nanti untuk sebagai referensi bagi semuanya. Pak Tio, selanjutnya bagaimana proses seleksi calon murid baru dilakukan? Wah, ini penting ini. Kriteria apa saja yang menjadi pertimbangan utama? Apakah ada Pak Tio kriteria utama? Nah, harus cakep. Terima kasih Mas Arif. Ini kembali lagi ke pendaftaran lagi. Jadi kalau misalkan dikatakan sebagai persyaratan dan sebagainya, itu sebenarnya semuanya itu sudah terangkum dalam aplikasi. Betul. Jadi kita yang ada di sekolah ini itu hanya terima saja. Dimana pada saat menerima ini kita tidak punya kewenangan ya istilahnya. Tetapi setidaknya itu ada kriteria pemeringkatan yang mana di setiap tahap itu berbeda, Mas Arif. Jadi misalkan tahap kriteria
kriteria pemeringkatan itu semuanya ada di bisa diakses di ini di portalnya SPMB ya. Sehingga nanti ada kriteria pemeringkatan. Jadi bagaimana sih saya itu bisa diterima di jalur afirmasi misalkan. Berarti harus punya jarak terdekat. Betul. Jadi rumah saya dengan sekolah SMA Negeri 1 Pelosok Kalen yang terdekat mana? Oh, itu berarti mungkin saya harus memilih jalur afirmasi ya. Tentunya dari afirmasi dari sistem mungkin yang dari keluarga ekonomi tak mampu istilahnya gitu. Ada istilah TEM gitu ya. TEM. Keluarga ekonomi tak mampu, TM gitu ya. Nah, dan dari keluarga calon seperti ini juga ada yang unggulan. Maksudnya dari keluarga tidak mampu ini kalau misalkan nilainya 90 bagus. Nilai akhir ya. Nilai akhir dari yang ada yang terselip nih Mas tadi. Kembali. Jadi pada saat nanti di pra pendaftaran sebelum pada saat unggah buka PIN, aktifkan PIN itu anak-anak harus memverifikasi rapot, nilai rapot. Ini. Yang sebenarnya nilai rapot ini yang unggah adalah kewajibannya adalah operator SMP seperti itu ya. Akan tetapi kalau misalkan ada pada waktunya itu belum bisa diunggah, maka anak-anak yang belum bisa verifikasi itu bisa verifikasi ke sekolah SMA Negeri 1 Pelosok Kalen. Misalnya begitu. Kita bantu dengan membawa tentunya rapor dari semester 1 sampai semester 5 ya. 5. Kemudian tadi pemeringkatan itu nanti ada secara detailnya ada di web ya. Sehingga nanti mari sebelum mendaftarkan itu kita mau milih mana, tahap 1 atau tahap 2 atau tahap 3. Itu semuanya ada kriterianya. Sehingga sekali lagi kita pesankan kepada anak-anak kelas 9 tatkala mau memilih tahap 1 maka baca-baca dulu lah. Saya ini peluang saya di tahap 1 seperti apa. Karena untuk tahap 1 itu yang dituju ya hanya satu sekolah kan begitu. Sedangkan nanti ada di tahap 2 yaitu berkaitan dengan nilai rapor. Ini juga biasanya pada saat kita mau memilih atau daftar dilihat-lihat dulu daftar pemeringkatan sekolah ini terendah berapa, pendaftarnya berapa, pagunya berapa, pagu atau kuotanya. Sehingga kalau saya memiliki nilai sekian, saya nanti berada di posisi mana. Sehingga jangan sampai nanti klik ikut teman tanpa memperhitungkan hal yang seperti ini menjadi penyesalan di kemudian hari. Itu mungkin Mas Arif ya. Betul sekali. Nah ini ya pentingnya kita tahu diri Pak ya. Bukan ya. Kita tahu kita kriterianya masuk di mana ya, tahap 1, tahap 2 atau tahap yang ketiga. Ini udah jelas, sudah clear. Nah, oke, selanjutnya pertanyaan Pak Tio ini lah terkait dengan apa yang setelah kita bicarakan tadi, beberapa informasi yang menurut saya sangat penting sekali diketahui. Bagaimanakah upaya dari SMA Pelosok Klaten ini Pak Tio untuk mengkomunikasikan, untuk memberitahukan kepada masyarakat terutama yang sangat membutuhkan, yang sekarang mungkin anaknya di kelas 9 di jenjang SMP atau MTS gitu Pak Tio. Terima kasih Mas Arif. Untuk kita di SMA Negeri 1 Pelosok Klaten ini sejak tahun lalu kita berupaya untuk membuat terobosan. Yang mana terobosan yang kita pilih itu adalah kita membuat WA group khusus. Di mana dari WA group khusus ini kita terbuka. Jadi siswa yang kelas 9 atau mungkin orang tuanya yang intens bagaimana memantau aturan-aturan yang terjadi di itu, sehingga nanti kita terjadi komunikasi di sana, dua arah diskusi di sana, mungkin persyaratan yang harus dibutuhkan apa, walaupun sebenarnya di portal ada, tapi kita mencoba untuk memfokuskan persoalan-persoalan melalui WA group itu tadi. Dan ini cukup efektif. Yang tentunya kalau kita bisa lihat grup itu sudah lumayan banyak nih ya Mas Arif ya, untuk yang tergabung di sana 439. Masya Allah. Jadi kita sudah sampai ke 439 katakanlah begitu. Padahal pagu kita di SMA Negeri 1 Pelosok Kalen hanya 10 rombel. 10 rombel itu berarti identiknya adalah 360 gitu ya. Betul. Jadi seperti itu.
Gila, ini adalah salah satu inovasi dari SMA Pelosok Klaten bahwa kita juga memiliki grup WA yang mana di dalamnya adalah terkait dengan informasi diskusi terkait SPMB, karena ada yang ibu-ibu tanya caranya bagaimana pendaftaran PIN dan lain sebagainya. Jika ingin bergabung, nah ini bisa langsung men-scan QR code atau QR kodenya di layar Anda semuanya. Nah, bisa di pause dulu atau di stop dulu untuk men-scan. Gitu ya, jadi sudah clear banget ini sangat clear banget. Mulai dari awal pendaftaran hingga sampai daftar ulang itu semua sudah clear ya. Jadi kalau Bapak Ibu atau anak-anak semuanya yang kelas 9 ingin mengulang begitu ya, informasi ini bisa dengan men-scroll ulang, boleh didengarkan dengan pelan juga boleh, karena pengumuman ini tadi daging semuanya. Jadi semuanya hal-hal penting yang kita umumkan. Terakhir Pak Tio, ini Pak Tio, ini ada satu pertanyaan. Bagaimana sekolah menangani calon murid dengan kebutuhan khusus? Wah, ini juga ada pertanyaan kemarin yang masuk, sehingga saya harus menanyakan kepada narasumber dalam proses penerimaannya, Pak Tio. Oke, terima kasih. Ini agak berat nih. Agak berat ya. Tapi kita berusaha, kita adalah sekolah negeri yang umum, yang mana dari negeri dan umum ini untuk penyandang disabilitas itu sebenarnya disabilitas macam-macam Mas Arif ya. Ada ringan, ada yang sudah sampai ketunaan dan sebagainya. Sehingga kalau misalkan ringan, kita disabilitas misalkan ini tidak aneh ya, misalkan kena penyakit polio sehingga jalannya sulit. Nah, jalannya sulit. Tapi dia pinter, dia bisa, nggak ada disabilitas yang lain, aja nggak bisa jalan, misalnya seperti itu. Atau mungkin ada kekurangan di tangannya, tapi dia masih bisa nulis, tapi ini bisa, maka dia sama klasen tetap bisa. Tapi kalau sudah ketunaan dan sebagainya, itu berarti harus ke sekolah yang memang menangani ketunaan itu. Betul. Tapi syaratnya juga agak sulit ya. Jadi nanti harus ada surat keterangan yang karena memang kita sekolah negeri umum, maka dokumen-dokumen itu juga harus terpenuhi. Misalkan kalau saya lihat di sini, itu harus ada dari keterangan semacam ya dokter yang nangani, jadi memang sakitnya begini, sehingga kalau sakitnya kaki saja mungkin dia tidak bisa ikut PJOK ya, gitu, pelajaran olahraga ya. Tapi yang lain dia bisa ngikuti, dia pinter, mungkin nggak masalah. Itu masih bisa daftar di sini. Iya, terfasilitasi ya. Akhirnya pertanyaan ini karena banyak juga yang menanyakan melalui Japri, begini mana ya, terselesaikan semuanya. Pak Tio, sebelum kita tutup, apakah ada closing statement dari Bapak Setio Wiono selaku Wakak Kurikulum SMA Negeri 1 Pelosok Klaten kepada seluruh audiens bisikan ini? Oke, baik, ini closing statementnya ada sedikit program berarti ya, program yang ingin kami sampaikan untuk di tahun 2025 ini nanti. Murid baru kelas 10, maka kita akan membuka namanya kelas prestasi. Yang dari kelas prestasi itu akan memiliki beberapa keunggulan-keunggulan, yang mana dari keunggulan itu ada klinik mapel, ada outbound, ada kunjungan industri, kemudian ada ke UMKM, sehingga pembekalan ini ganda begitu ya. Tapi untuk bisa masuk dari kelas prestasi ini, kita membuka ada tentunya dari nilai akademiknya. Kalau kaitan dengan kelas prestasi ini bisa kita bicarakan lah, tapi kita memfasilitasi mereka yang benar, yang pintar, seperti itu, supaya kita nanti mendapatkan penanganan yang lebih gitu ya. Bukan berarti secara reguler kita tidak menangani lebih ya, tetapi ada keunggulan, yang mana dari keunggulan ini anak-anak nanti disiapkan untuk mengikuti OSN, O2SN dan sebagainya, sehingga kita sudah punya calon-calon untuk mengikuti perlombaan yang bersifat mantap. kabupaten, nasional, mungkin internasional. Demikian Mas Rey. Terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa menjadi bekal atau referensi bagi seluruh audiens bisikan yang mana akan mendaftarkan diri di SMA Negeri 1 Pelosok Klaten. Bahkan kita punya jargon, namanya adalah SMA Negeri 1 Pelosok Klaten semakin baik. Ya, karena apa? Kita menginginkan SMA ini semakin baik, bahkan generasi penerus bangsa ini menjadi generasi emas di tahun
ke depannya nanti. Terima kasih. Sekian dari saya selaku host pada acara Bisikan pada episode ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah tutur, bahkan salah perbuatan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam Bisikan, bincang seputar inspirasi dan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.